Oke, lanjut 3 kabar gacor lagi nih bos. Nah, yang pertama nanti kita bahas bocoran mantap nih dari lembaga Kris. Bocor halus tapi keliling ya kan. Semuanya dirilis nih bos, mantap nih. Jika kemarin ada rudal pertahanan pantai dan rudal Hanut jarak jauh, kini yang terbaru ada rudal SSM atau Surface to Surface Missile dan bocoran kapal selam Midget. Nah, bagaimanakah itu? Dan untuk rudalnya berapa banyakkah rudal SSM yang diborong? Berapa biji rudal apa? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Korea Selatan yang kini semakin serius merumuskan pengembangan jet tempur terbarunya yaitu KF-21 Block 3 bos. Jet tempur yang bakal melakukan lompatan teknologi dari generasi 4,5 ke generasi 5. Nah loh, lantas apa sajakah yang bakal berubah? Dan kemampuan baru apa yang bakal dimasukkan Korea ke dalam KF-21 Block 3-nya ini? Penasaran beritanya? Markigas. Mari kita gaskan berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, yang pertama kita bahas lagi bos, bocoran dari lembaga Kris. Jadi langsung aja nih, ada 2 bos. Yang terbaru ada Surface to Surface Missile, rudal permukaan ke permukaan, dan bisa dibilang ini adalah rudal anti kapal. Dan kedua nanti adalah alokasi anggaran untuk kapal selam berukuran sedang atau Midget Submarine senilai 480 juta US dollar. Dimana katanya kapal selam Midget ini kemungkinan besar adalah dari Italia bos. Nah, sebelum masuk ke rudal, kita intip dikit dulu nih bos kapal selamnya. Jadi artinya kalau dari Italia dibilang tadi, yowes jelas ini dengan perusahaan DRAS dari Italia yang bekerja sama dengan Republic Corp. Dan dulu sudah pernah admin bahas bos videonya. Soalnya bulan Februari 2025 lalu mereka sudah menekan framework agreement dengan DRAS untuk pengembangan kapal selam DGK. Jadi sepertinya ya nggak terlalu dalam ini jelasin lagi ya. Intinya kapal selam Midget ini berdesain modular, memiliki kemampuan multimisi, dapat membawa hingga 4 torpedo kelas berat, tempat muatan untuk berbagai peralatan misi dan tangki pemberat bos untuk memperluas konfigurasi misi. Kapal selam ini pun dapat membawa hingga 5 ton peralatan termasuk kendaraan pengirim perenang, ROV, AUV, dan rak peletakan ranjau. Kapal selam ini mungkin akan berukuran 30-50 meter dan diawaki oleh 9-15 kru. Dapat kalian lihat dalam sumber yang admin tampilkan berikut. Dan kalau mau lihat videonya ya cari aja di video Mimin bulan Februari lalu bos. Dan dengan alokasi anggaran 480 juta US dollar ini sepertinya Indonesia bakal mengambil 2 biji kapal selam Midget dari Italia ini bos. Mantap, mantap jos. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke pengadaan rudal permukaan ke permukaan. Rudal apakah itu? Berapa biji yang dibeli? Nah, jadi untuk rudal ini sepertinya jelas ya bos. Rudal permukaan ke permukaan, rudal Atmaka, rudal anti kapal, PSP sudah ada. Berarti dananya jelas sudah disiapkan dan sumbernya sudah di-booking senilai 8,3 triliun rupiah. Dan kalau kita tilik lagi sumber-sumber sebelumnya dan dari sumber yang juga dibagikan lembaga Kris, di sini adalah sumber Jens.com bos, di mana Jens menyebut bahwa Indonesia telah memberikan kontrak kepada perusahaan pertahanan lokal PT Republik Devesindo untuk pengadaan batch awal rudal berpemandu anti kapal Atmaka dari Turki. Dan kontrak ini katanya mencakup pengadaan 45 unit rudal beserta peluncur dan terminal pengguna terkait. Nah, di sini kata kuncinya jelas adalah batch pertama 45 unit bos. Sehingga artinya alokasi anggaran untuk rudal SSM ini adalah untuk pengadaan rudal Atmaka batch yang pertama. 8,3 triliun rupiah untuk 45 biji Atmaka. Dan kalau sudah ada kata batch pertama, wes jelas bos pasti ada batch yang kedua, ketiga atau bahkan yang keempat ya kan. Admin pun gak asal cakap nih. Pasalnya juga pernah diberitakan oleh media asing. Arus utama Turki, salah satunya safunmasanais.com,
di mana katanya untuk Indonesia pengadaan rudal Atmaka selanjutnya di masa depan diperkirakan bakal mencapai lebih dari 300 unit. Mantap, mantap, jos. Nah, tapi untuk yang batch kedua, batch ketiga, dan selanjutnya ini admin juga belum tahu kapan, bos. Kemudian lanjut kita ke rudalnya. Jadi di Turki, Atmaka sendiri artinya adalah elang, bos. Jadi kalau di Indonesia artinya rudal elang. Setiap rudal Atmaka memiliki bobot 750 kg, terdiri atas bodi rudal sepanjang 5,2 meter dengan bentang sayap 1,4 meter dan hulu ledak bahan peledak tinggi seberat 220 kg. Dan jika merunut berita-berita sebelumnya, maka kini rudal-rudal Atmaka ini pun mulai dipasang pada banyak kapal-kapal perang kita dalam program R41, bos, yaitu program refurbishment 41 kapal perang Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke pengembangan KF21 Boramai yang kini resmi bergerak ke arah Blok 3 alias KF21 versi siluman, bos. Jadi dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya Indomiliter baru-baru ini mewartakan bahwa setelah KAI merilis konsep KF21IX pada bulan Juli 2025 kemarin, maka mereka pun kini mulai membuka jalan menuju transformasi KF21 menjadi jet tempur generasi kelima penuh dengan kemampuan stealth alias siluman, bos. Dan KF21 Blok 3 ini pun bukan sekedar upgrade kecil, tapi lompatan besar dari pesawat generasi 4,5 menjadi generasi 5 siluman sejati. Nah, pertanyaannya, apa sajakah yang baru pada varian KF21 Blok 3 ini? Oke, disebutkan yang pertama, nanti bakal ada yang namanya internal weapon bay, bos. Jadi senjata seperti rudal meteor dan bom presisi tidak lagi digantung di sayap atau di luar badan pesawat, tapi bisa disembunyikan di dalam perut pesawat, bos. Dan hasilnya, penampang radar pesawat pun makin kecil dan kemampuan stealth alias kemampuan silumannya makin tinggi. Kemudian juga akan dipasang material siluman dan mesin baru nih. Nah, material canggih anti radar dan mesin turbofan generasi mendatang yang sepenuhnya buatan Korea. Mesin ini kelak bakal menggantikan engine F414 buatan Mamarika dan menjadikan KF21 semakin mandiri buatan Korea Selatan, bos. Kemudian lanjut juga ada sensor dan electronic warfare internal. Jadi ini maksudnya adalah sistem peperangan elektronik dan penargetan optik terintegrasi tanpa lagi menggantung pot eksternal. Jadi kalau sudah dipasang sensor dan EW secara internal, maka jet ini pun bakal terlihat lebih bersih, lebih rapi, lebih siluman, dan pastinya lebih mematikan. Kemudian katanya juga bakal dapat rudal udara ke udara jarak jauh baru, bos. Rudal dengan propulsi ramjet, jangkauan lebih luas, dan akselerasi fase terminal yang lebih ganas. Nah, lantas kemudian kapankah selesainya? Dari Indomiliter menyebut bahwa KF21 Blok 1 ini rampungnya akhir tahun 2026, bos, yang Blok 1. Kemudian Blok kedua nyusul dengan kemampuan udara ke darat yang lebih besar. Dan KF21 Blok 3 diproyeksikan hadir setelahnya dengan konfigurasi stealth penuh dan mesin lokal baru yang kini sedang didemonstrasikan. Jadi mungkin tahun 2030-an, bos. Kemudian tak cuma itu, KF21 Blok 3 juga akan siap mengendalikan drone Royal Wingman melalui link data super cepat. Artinya, satu jet bisa memimpin kawanan drone otonom dalam operasi tempur masa depan. Pertanyaannya, apakah KF21 Blok 3 ini juga bakal dilirik Indonesia? Apakah jet tempur Kaan bakal berdampingan dengan KF21IX di masa depan? Kalau menurut kalian bagaimana nih? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.